jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema sunnah-sunnah Rasul yang banyak nggak diketahui. Masya Allah tadi kita sudah bahas mengenai cara potong kuku lalu juga cara membersihkan kuping yang benar menurut syariat Islam. Masya Allah. Nah tadi sebelum iklan barangkali ada jamaah yang belum sempat bergabung. Nah kita ulangi sedikit saya mau ke Ustadz Maulana. Yeah. Ustadz Afwan nanti Yeah. tadi kan masih ada hutang nih belum dijawab nih pertanyaan Ada saya hutang ya. saya. Kita membicarakan soal janggut dulu. Kalau janggut kan kita umum lah sudah mengetahui Ya. katanya disunahkan untuk kita panjangkan bagi Betul. laki-laki ya. Nah tapi ini banyak juga laki-laki yang bertanya kalau misalnya kumis gimana tuh? Boleh nggak sih kalau kita panjangin kumis misalnya sampai lewat bibir gitu? Atau kalau dipotong habis boleh nggak sih? Nah juga ini mohon maaf nih ada juga perempuan yang mempunyai kumis-kumis tipis. Nah itu gimana nih hukumnya menurut Islam nih? Mohon penjelasannya luar Ustadz biasa. silakan. Baik, makasih banyak. Mikdad, makasih. Terima kasih, Izin silakan, Habib Ustadz. dan Usasam. Dan makasih banyak kembali kepada Habib Muhammad Syahab. Yang Alhamdulillah dalam hal ini, tema ini berasal dari kajian beliau Masya kemarin. Allah, Alhamdulillah. Dua Jumat yang lalu. Tapi pengajar Ustaz Maulana. Oh Habib yang mengajarilah. Baik, Alhamdulillah. berbicara tentang gimana dengan jenggot dan kumis. Dan berbicara ternyata ini memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Sekali lagi, memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Dan sebenarnya bulu wajah itu kan tidak bisa dipotong kecuali nih, apalagi kumis yang dipendekkan, kemudian jenggot yang dipanjangkan. Kita langsung praktek aja. Alhamdulillah gimana? nih? Langsung mikdat Iya. aja ya. Maaf aku lepas masker sebentar ya. Enggak apa-apa, ya. Nah, pas baik nih. Mikdad bisa disorot mukanya Mikdad. Baik. Perihal tentang kumis dan jadi kumis itu tidak boleh melewati bibir. Tidak boleh melewati bibir. Gak boleh nih sampai ke sini nih. Tidak Kalau boleh. kena, gitu. Sampai bibir itu coba Mikdad ke sana. Iya, nah, Ya. Jadi gini. coba ditunjukin bibirnya Mikdad batasnya yang ya itulah. Coba ditunjuk. Ini ya. Ya. Batasnya. Ya, Ini batasnya. Tapi. Ya, silakan ditunjuk. Ya, jadi tidak boleh masuk sampai di kunyah atau dimakan sampai kumisnya itu berantakan. Ya, kemudian mohon izin kalau jenggot bagaimana dengan jenggot? Kalau jenggot gimana nih? Jenggot disunatkan untuk dipanjangkan, tapi dalam hal ini rapi. Saya katakan rapi. Sebatas rapi itu gimana sih sebenarnya? Boleh nggak? Jadi ada yang dianjurkan tata caranya digenggam, lebih dari genggaman itu yang dipotong. Lebih dari genggaman. Kalau kita Genggaman tangan kita sendiri ya. Ya bangsa Asia, Iya. tidak seperti ya, Orang Arab pasti Arab beda yang gennya ya. panjang dan banyak. Betul. Dan kalau kita kan maaf, saya ingat Ustaz Sam yang dulu mau manjangin jenggot satu-satu. Kasihan. Oh gitu. Ada Ya yang Allah. memang kalau orang Arab memang pantas. Kalau kita memang kadang-kala susah untuk memanjangkan. Baik, aduh Masya Allah. Karena maaf, Iya. justru nggak bagus kelihatan. Betul. Tumbuh satu sampai Ustaz Sam pakai obat ya supaya Pakai obat tapi tetap nggak berhasil Ustaz. Tetap nggak berhasil, Ada berarti memang bolongnya di gennya. tengah. Masya Allah. jadi memanjangkan tapi ingat Ya. catatannya rapi sekali lagi. Nah, Nah, bagaimana kalau cewek? Perempuan, iya kadang ada tuh yang suka kumis-kumis Kalau tipis gitu. perempuan sebaiknya juga dibersihkan, takut orang ngeledek atau berdosa disebabkan karena dia. Jadi dianjurkan untuk dibersihkan ya. Iya, dibersihkan. Masya Allah. Yang laki-laki baik-baik. aja disuruh, apalagi Apa yang perempuan. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh dipakai lagi saya maskernya ya Ustadz ya. Baik, Alhamdulillah. Nah ini tadi kita sudah, sebentar masker saya kayak kurang pas nih. Alhamdulillah. Nah tadi kita sudah bicara soal kumis, akhirnya nih nambah ilmu baru nih. Nah tapi banyak juga pertanyaan di sosial media nih sekarang membahas mengenai rambut. Nah sekarang saya mau ke Habib nih, pas banget nih. Bib, Masya Afwan Bib. Kita kalau misalnya ke tukang cukur rambut suka ngeliat tuh poster top model tahun 90-an. Nah itu kan banyak banget model-modelnya. Tapi kalau sekarang nih, waduh anak-anak muda zaman sekarang banyak banget yang rambutnya diwarnain. Ada juga yang di mohawk. Jadi pinggirnya habis nih Bib. Tapi tengahnya ada kayak satu jari gitu panjang, kadang suka ditinggi-tinggi. Nah ini menurut Islam gimana sih Bib ke hukumnya kalau kita memilih
model rambut yang kayak mohawk gitu, kayak pemain-pemain bola yang keren-keren gitu, boleh nggak sih? Iya. Mohon penjelasannya. Apa Habib. namanya? Silakan. Mohawk. Mohawk kok Bib namanya. Bib. Mohawk, Apa? iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Model rambut apa tadi? Mohawk. Mohawk. Artinya Banyak Bib model rambutnya Bib. kita bahas dalam 4 madhab. Artinya pertama ini semua hukumnya makruh, tapi kita lihat nanti makruh seperti apa. Kalau Baik. Imam Nawawi mengatakan bagaimana yang namanya itu meninggalkan, namanya gaza. Gaza itu meninggalkan separuh, mencukur separuh, meninggalkan separuh. Itu namanya gaza secara al-asal, secara umum. Tapi menurut Imam Hambali, bagaimana menurut Imam Hambali yang namanya goza itu, mohak Goza, itu, iya. ya sama seperti Imam Nawawi tadi mengatakan, maaf Ustaz, mendiamkan separuh, mencukur separuh. Oh, Pokoknya ada yang diam, ada yang hilang, Ada yang hilang kayak botak begitu. Nah itu namanya goza. Tapi menurut Imam Malik bagaimana mutafarriga? Jadi beda-beda gozanya itu beda-beda tempat. Entar cukur sini, botak sini, entar ada di sini, entar di sini botak, entar nggak ada. Itu beda-beda. Itu menurut goza, menurut Imam. Wah, itu kalau saya potongan begitu lumayan nih. Keren. Ya, keren ya. Jadi Boleh nggak kalau masuk kayak gitu, foto Bib? iklan. Nah, Pemain bola banyak artinya Bib yang kayak gini sekarang Bib. Jadi seperti itu. Nah menurut Imam Hanafi dia cukur seperti itu juga, cuma batasnya 3 jari berbedanya, 3 jari botak ada. Nah itu menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i sama seperti Imam Ahmad bin Hambal. Artinya yang namanya gaza itu mencukur separuh, menghilangkan separuh, itu namanya gaza. Imam Malik beda tadi, Imam Malik dia mencukur habis tengah, pinggirnya sisa. Kayak orang profesor itu, dia cukur tengah, dibelah, kanan kiri tersisa. Nah itu menurut Imam Malik gaza seperti itu. Tapi menurut Imam Syafi'i secara umum meninggalkan separuh, mencukur separuh dan mengadakan separuh itu namanya gaza. Nah menurut catatan, jadi kita juga tidak boleh memponis orang. Makruhnya di sini makruh apa? Di sini namanya makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Tidak makruh tahrim. Tidak makruh yang menyebabkan mendekatkan ke haram. Makruhnya makruh tanzih. Seandainya misal mencukur rapi, catatan mencukur rapi agak tipis sedikit, itu tidak masalah. Cukur hampir rata, kemudian di sebelah kanan kirinya dirapikan lebih tipis, itu tidak dikatakan gaza. Jadi hukum goza itu makruh. Jadi jangan, oh ini haram, enggak sah sholat. Tidak bisa juga. Kita juga harus menarik anak-anak milenial. Dia sudah mau sholat, alhamdulillah. Anak-anak milenial itu sudah mau masuk masjid, alhamdulillah. Artinya ngikutin ngetren dikit, enggak apa-apa dah gitu. Kan yang penting tidak terlalu. Jadi yang namanya gozak makruh, tapi makruh tanzih tidak mendekatkan sampai haram. Masya Allah, alhamdulillah buat kaum milenial tenang. Insya Allah Islam tidak menyulitkan. Jadi bagi yang ingin potong rambut boleh, tapi tadi sudah dijelaskan hukumnya. Baik, alhamdulillah jamaah luar biasa tema kita hari ini. Tadi kita sudah membahas mengenai rambut. Nah sekarang banyak banget nih yang lagi ngetren kaum milenial ini lagi membahas mengenai skincare atau merawat kulit. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Syam nih, Afwan. Ustadz, nah kita bicara soal menjaga kebersihan kulit. Nah ini memang disarankan ya katanya oleh Rasulullah SAW. Tapi seperti apa ya zaman dahulu Rasulullah SAW cara merawat dan menjaga kebersihan kulitnya. Nah ini kita kepo nih, pengen tahu nih, mohon penjelasannya guru. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah daripada yang ada disediakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang halal lagi thayyib, yang halal lagi baik. Subhanallah.
hikmah daripada ayat ini, maka orang-orang yang memakan sesuatu yang baik itu pasti akan sangat berpengaruh dengan kulitnya. Bahkan dalam ilmu kedokteran juga disebutkan bahwasanya antioksidan yang banyak itu yang makanan-makanan yang mengandung antioksidan itu sangat baik untuk kulit kita. Makanya Rasulullah SAW sangat menjaga makanan beliau. Rasulullah SAW tidak banyak makan. Kita kan orang Indonesia makan pagi itu kayak makan siang gitu ya. Betul. Makan pagi nasi uduk gitu. Nasi Padang kalau saya kikil. Makan sarapannya langsung yang berat-berat gitu loh. Padahal subhanallah itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk tidak berlebihan. Dan Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya makanan itu yang baik, yang halal lagi baik. Karena yang tampak di wajah kita, yang tampak di kulit kita, yang paling mempengaruhinya adalah bukan dari luar. Tapi yang paling mempengaruhinya adalah dari dalam tubuh kita. Bahkan kemarin sempat tuh ada pertanyaan, Ustadz gimana cara mengobati jerawat gitu kan. Ada nggak doa jerawat gitu, bagaimana caranya? Maka cukup dengan doa misalnya ditempelkan di bagian yang sakit gitu ya. Bismillah, bismillah, bismillah ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratih ya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Misalnya dia minta kepada Allah untuk membersihkan. Maka yang pertama menjaga makanannya. Yang kedua menjaga wudhunya. Menjaga wudhu karena ternyata dengan air saja, cukup dengan air saja itu berapa kali sehari kita berwudhu. Makanya wudhu itu dijadikan sambung menyambung ya. Batal wudhunya wudhu lagi, batal wudhunya wudhu lagi. Bukan hanya untuk sholat tapi wudhu itu aja udah terhitung ibadah. Kemudian memakai minyak. Jadi Nabi SAW itu bukan hanya meminyaki badannya, tapi Rasulullah SAW juga meminyaki sampai ke kepalanya, sampai ke rambutnya. Karena kadang-kala kita merawat wajah tapi enggak merawat yang lainnya. Intinya adalah makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita harus yang halal lagi baik dan tidak berlebih-lebihan. Karena Allah juga menegur orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua menjaga wudhu. Yang ketiga menjaga sholat tahajud. Ya, berseri wajahnya orang yang menjaga sholat tahajud. Bahkan kalau kita melihatnya, memandangnya, itu wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cari skincare di zaman Nabi ya tidak ada gitu. Tidak ada ya, Nggak jadi ada. semuanya dari dalam natural, dari Dari alam ya dalam. Masya Allah. Nah memang kadang juga orang Indonesia ini masih menganggap pokoknya kulit yang bagus itu kulit yang putih. Padahal kan kulit yang sehat itu belum tentu putih ya. Kulit yang disyukuri. Yang disyukuri, Masya Allah, Alhamdulillah nambah ilmu baru. Baik jamaah, Alhamdulillah luar biasa, terima kasih sekali ini atas antusiasnya, kita sangat mengapresiasi. Nah maka dari itu karena tadi mungkin baru sedikit yang sempat terjawab, kita langsung kasih lagi nih. Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah jamaah, nih kita langsung akan mencoba untuk membacakan secara live dari Instagram kita. Coba kita konekin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Nah, bismillah. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dan pertanyaannya bagus-bagus. Sayang sekali waktunya terbatas, jadi yang bisa dijawab itu tidak bisa semuanya. Nah, bismillah nih, mudah-mudahan sudah bisa nih. Kita coba masuk ke Instagramnya. Bismillahirrahmanirrahim, sudah terkonek? Alhamdulillah sudah. Kita buka Instagram Islam itu Indah. Kita akan cari pertanyaannya. Sebetulnya bagus-bagus semua nih, tapi kita cari yang beruntung hari ini ya. Bismillah nih, insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Nah ini dia nih pertanyaannya dari @fahra_puspitad. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya untuk tahlilan? Sebagian teman saya bilang kalau Nabi tidak menganjurkan untuk melaksanakan tahlilan karena ada sunnah terkait ini. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab oleh guru kita Habib Muhammad Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Halala yuhallilu tahlilan. Artinya tahlil ini adalah kalimat la ilaha illallah. Banyak hadis karena 1 menit ini waktu tidak mungkin Betul. kita. Pokoknya dalam 4 madhab diperbolehkan tahlil. Dan kalau ditanyakan sampai pahalanya kepada ahlil mayyit. Kalau ditanyakan Nabi tidak mengerjakan, betul Nabi tidak mengerjakan. Tapi tabi'in semuanya itu mengerjakan tahlil. Artinya tahlil itu kalimat taibah, kalimat Al-Quran, semua kalimat Al-Quran dan kalimat taibah yang kita hadiahkan buat mayit,
itu sampai seperti baca Yasin. Ada hadis sambil mengatakan faqra'u limautakum, katanya bacalah buat mayit-mayit kalian itu dengan surah Yasin. Kemudian kalimat-kalimat thayyibah yang disampaikan kepada ahli mayit itu semua sampai. Jadi kalau ditanyakan boleh enggak? Sangat boleh. Jadi jangan juga melarang gini. Kalau orang yang tidak mau tahlil sebenarnya gampang Islam itu enak. Kalau orang tidak mau tahlil jangan melarang orang yang tahlil. Karena tahlil itu baca-bacaan yang bagus. Dan orang yang tahlil tidak usah juga ngatain orang yang tidak mau tahlil. Selesai. Betul, Masya Allah. Jadi semuanya tentram ya. Karena kalau kita baca surat Yasin juga kita dapat pahala juga. Kalau kita baca tahlil, kalimat-kalimat thayyib kita juga dapat pahala. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita cari lagi pertanyaannya di Instagram. Langsung aja kita masuk. Oh mohon maaf, sempat mati. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba konekkan lagi. Terpaku gara-gara tahlil jadi mati. Iya. Alhamdulillah sudah berhasil. Mari kita coba buka lagi Instagramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ada pertanyaan dari Andria Aja 74. Nah, pertanyaannya adalah Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, bagaimana cara membersihkan bagian intim? Kadang kita kalau habis buang air kencing, nggak ganti celana dalam. Nah itu apakah sholatnya sah atau enggak? Nah ini boleh dijawab nih oleh guru kita Ustadz Maulana, silakan. Saya langsung jawab dulu. Apakah sah tidak syaratnya? Karena salah satu syarat daripada salat itu adalah bersih badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Nah kalau ada najis otomatis tidak sah karena tidak sesuai. Nah dalam hal ini teknik untuk celana dalam atau apapun dalaman yang terkena itu harus ya contoh ini yang terkena. Jadi yang bagian terkena inilah yang kita cuci. Maaf ya dicuci. Tapi di air yang mengalir ya dicuci bagiannya kan dibuka semua. Jadi ini dalamannya dikeluarin kemudian oh ternyata di sini ada titiknya. Maka dicuci. Karena kalau kita susah juga kalau di rumah aman sih langsung ganti celana aja. Tapi kalau kita lagi di luar di perjalanan setengah mati. Dan teknik untuk membersihkan terlalu nyaman. Ngapain? teknik untuk membersihkan bagian intim adalah kalau laki-laki gini. Berdam-dam. Oh baik. Dia baik, sebagai baik, memang duduk. baik. Jongkok ya? gini. Gini Oh, tekniknya gini. Lalu baik. maaf gini-giniin kalau perempuan di atasnya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah ya jamaah, mudah-mudahan semuanya terjawab. Insya Allah kalau misalnya belum di lain kesempatan. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ada muhasabah dan insya Allah kita akan berdoa bersama. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.